Bapak Kepala Balai PA Bali Kediri Bali, Bapak Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar. Beliaunya bertanya, apakah the government taking care your country? Akhirnya saya menjawab, iya, pemerintah kami care sekali dan dilakukan pengecekan secara rutin. Kami beberapa waktu yang lalu menerima sampel yang dibawa oleh teman-teman dari dinas. Yang pertama adalah pengujian isolasi dan identitas. Kira-kira apa penyebab daripada kematian ini? Apa yang bisa kami isolasi? Kami juga melakukan pengujian PCR terkait dengan Streptococcus suis, tetapi hasilnya negatif. Dan kami lakukan pengujian VTEC, dan baru tadi pagi kami mendapatkan hasil bahwa yang terdeteksi adalah bakteri Streptococcus equi subspesies Zooepidemicus. Ternyata kejadian tahun 94 yang dulu itu sama persis penyebabnya itu adalah dari Streptococcus equi subspesies Zooepidemicus. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa penyebab kematian beberapa ekor monyet yang terjadi belakangan ini adalah karena adanya infeksi dari bakteri tersebut. Nah, yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana bakteri tersebut bisa masuk atau bisa menginfeksi dari kawanan ataupun koloni monyet ini. Jadi mungkin ini menjadi bahan diskusi kita, adanya aliran sungai yang masuk di dalam taman wisata ini, di dalam hutan itu, di mana di hulunya itu ada pembuangan baik itu limbah kotoran babi ataupun tempat pemotongan babi. Adanya bakteri tersebut masuk ke kawasan hutan. Nah, ini sudah tidak tahu di sini. Kalau dari manusia tidak, Pak. Jadi ini masih bukan yang bersifat zoonosis ini. Cara penularan daripada bakteri itu kan berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain. Kalau rabies mungkin gigitan ya. Kalau ini mungkin kalau ada makanan yang terkontaminasi oleh kotoran, ya itu bisa jadi seperti itu. Sama halnya seperti yang tadi itu, aliran air yang terkontaminasi oleh kotoran ataupun yang mengandung daripada bakteri tersebut. Nah, kami berpikir bahwa ini harus ada timbal balik. Tadi saya dengar ada kekhawatiran terkait dengan populasi yang dulu sudah beberapa waktu yang lalu konon 700-an, sekarang belum tahu, tetapi untuk makanan itu disiapkan untuk kurang lebih 800. Yang namanya kesejahteraan hewan itu harus memiliki 5 kebebasan gitu ya. Bebas dari rasa haus dan lapar, rasa sakit, rasa ketakutan, bebas mengekspresikan perilaku alami, kemudian bebas dari luka atau hal yang bisa menyebabkan kematiannya. Jadi ada namanya prinsip type of freedom. Kita memberikan bentuk perhatian kepada hewan di satwa konservasi ini, tentu ini juga memberikan nilai lebih bagi pengelola. Karena kalau pengunjung tamu yang kritis, yang betul-betul memiliki konsen terhadap kesehatan, kekurangan itu banyak hal yang bisa diakibatkan, tidak hanya dari segi perilakunya yang akan berubah, mungkin lebih beringas, kemudian dari segi aspek kesehatan juga. Kalau yang namanya makanan sudah kurang, mungkin kesehatannya juga akan terganggu.
dan rawan untuk terinfeksi ataupun terjangkit oleh penyakit. Itu tentu akan memberikan poin yang lebih apabila memang ada jadwal ataupun program check up bagi kesehatan satwa yang ada di sini. Itu bagus sekali masukannya Pak Bagus. Jadi saya berharap hal itu bisa diambil, ditangkap sebagai sebuah kesempatan untuk membangun taman wisata ini lebih baik lagi. Nah, kemudian yang terakhir mungkin kaitannya dengan rabies. Tadi Pak Kades menyampaikan banyak yang membuang anak anjing dan kucing di sini. Itu betul-betul sangat berbahaya sekali. Saya sampaikan sampai saat ini rabies di Bali itu masih kategori rabies urban. Jadi yang terjangkit itu adalah hewan-hewan domestik, hewan urban, hewan domestik, di mana 90% lebih itu anjing.